Salam damai dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita bertemu lagi di dalam rekaman video ini pada hari ini. Saya percaya Anda yang sedang menonton video ini sentiasa dilindungi, dipimpin, dan diberkati oleh Tuhan Yesus sepanjang masa. Sebelum Anda melihat video ini, ada baiknya Anda berdoa di dalam hati supaya Anda juga mengerti apa yang saya sampaikan di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini. Orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu." Kata orang itu, "Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Mendengar itu, Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal satu hal yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk ke dalam melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Dan mereka yang mendengar itu berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Kata Yesus, "Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah." Saudara, ada 5 perkara. Saudara, mari meneliti dengan perlahan-lahan bersama saya. Yang pertama, apa yang dapat kita perolehi daripada pembacaan kita pada hari ini? Saudara, kita sudah tentu mengetahui bahwa ini berbicara tentang suatu hal yang benar-benar terjadi di antara Tuhan Yesus dan seorang pemimpin muda yang kaya. Tetapi Tuhan Yesus berkata ada satu hal yang harus ia lakukan lagi supaya ia dapat mengikuti Tuhan. Saudara, yang pertama kita dapat pelajari, ada orang yang berpikir bahwa ia dapat masuk kerajaan Allah dengan caranya sendiri. Mari kita melihat di ayat ke-21. Kata orang itu, "Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Saudara, apa yang telah diikuti ataupun dituruti oleh orang muda tersebut? Kalau kita melihat di ayat yang sebelumnya, di ayat ke-20, Tuhan Yesus berkata, "Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu." Saudara, bukankah semua hal itu adalah hal yang baik dan dikehendaki oleh Allah? Ya, semua hal itu adalah hal yang baik.
Namun orang muda itu apabila Tuhan Yesus berkata seperti di ayat ke-20, orang itu berkata, semuanya itu telah kuturuti. Ya, ia telah menuruti semuanya itu dan ia berpikir bahwa hal-hal yang ia lakukan itu membolehkan ia masuk ke dalam kerajaan surga. Lalu di ayat yang ke-23, apa yang terjadi dengan orang muda tersebut? Di ayat ke-23, ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia kaya. Saudara, di dalam kehidupan ini kita harus memilih keputusan yang bijaksana supaya kita dapat maju di dunia ini dan juga maju di dalam hal kerohanian kita. Kita kaya di dunia dan kita kaya juga di hadapan Allah dan kita tidak rugi apa-apa. Nah, malangnya ada banyak orang mengambil keputusan yang salah, sama seperti pemimpin muda yang kaya di dalam Lukas pasal 18 ini. Pada waktu orang muda itu berpikir bahwa ia masuk ke dalam kerajaan Allah dengan caranya sendiri dan Tuhan Yesus memperhadapkan ia dengan kebenaran, ia tidak dapat menerima kebenaran itu dan ia pergi dengan sangat sedih. Saudara, apa yang terjadi? Apa yang terjadi dengan orang muda itu sebenarnya? Di dalam latar belakang pemahaman dan pemikiran orang Yahudi pada zaman pelayanan Tuhan Yesus, orang-orang Yahudi berpikir bahwa kekayaan ataupun orang yang memiliki harta yang banyak itu adalah orang yang disenangi Allah dan merekalah yang diberkati oleh Allah. Orang yang kaya merekalah yang diberkati Allah. Merekalah yang diperkenan oleh Allah. Karena itu mereka diberikan suatu hak yang istimewa, yaitu kekayaan. Jadi kalau orang itu menjadi miskin ataupun jatuh miskin, itu tandanya mereka tidak setia ataupun tidak diperkenan oleh Allah, dan Allah tidak memberkati kehidupan mereka. Seperti itulah pandangan orang Israel terhadap kekayaan suatu masa dahulu. Kita dapat melihat dalam pembacaan hari ini di dalam Lukas pasal 18 ayat ke-18 sehingga ayat yang ke-27, bahwa orang muda itu tidak sanggup menerima ajaran Tuhan Yesus dan teguran Tuhan Yesus bahwa ia harus memberikan kekayaan, membagi-bagikan kekayaan kepada orang-orang yang memerlukan seperti orang-orang miskin dan mereka yang lain. Saudara, malangnya pengajaran seperti pemahaman zaman dahulu pada waktu orang Israel mendengar pemberitaan ataupun pengajaran Tuhan Yesus tentang kerajaan Allah, itu masih
mengikat ataupun itu masih menjadi amalan kebanyakan dan sebahagian juga orang-orang Kristen pada masa ini. Bahkan ada juga pemimpin yang mengajarkan bahwa kalau kita diberkati oleh Allah, kita pasti tidak kekurangan apa-apa. Kita pasti mendapat berkat yang berlimpah ruah. Saudara, masihkah kita ingat pengajaran Tuhan Yesus di dalam Matius 6 ayat 11? Pengajaran Tuhan Yesus kepada murid-muridnya bagaimana berdoa. Tuhan Yesus tidak mengajar murid-muridnya berdoa, "Berikanlah kami makanan yang berlimpah ruah yang kami perlukan hari ini dan untuk bekalan makanan kami di masa yang akan datang." Tidak. Tuhan Yesus mengajarkan, "Berikanlah kami makanan yang secukupnya ya hari ini." Saudara, kita harus berhati-hati dengan pemikiran kita ataupun pengertian kita terhadap kekayaan. Jangan kita berpikir kitalah yang disayang oleh Tuhan kalau kita memiliki kekayaan yang banyak. Ingat, seorang pemimpin muda yang kaya datang kepada Tuhan Yesus. Kenapa saya katakan seorang pemimpin muda yang kaya? Kalau kita melihat di Matius 19 ayat 16 sampai 26, seorang muda yang kaya. Kalau kita melihat di Lukas 18, ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus. Saya yakin ia adalah seorang pemimpin orang-orang Israel yang mengerti hukum Taurat pada masa tersebut. Dan ia mengakui kepada Tuhan Yesus, "Sejak masa mudaku, aku telah menuruti semuanya itu." Saudara, ada banyak orang-orang Kristen yang memanipulasi kebenaran firman Tuhan dan berpikir bahwa kalau hidupnya diberkati oleh Tuhan, pastilah dan tidak akan kekurangan. Kalau ia kekurangan ataupun kalau ia melihat orang lain kekurangan, ia terus mengambil kesimpulan yang pendek bahwa orang tersebut tidak diberkati oleh Tuhan. Apalagi kalau orang itu adalah orang Kristen dan ia tidak sekaya dirinya. Ia terus mengambil kesimpulan, "Oh, mungkin ada dosa, mungkin ada sesuatu yang Tuhan tidak berkenan dengan kamu ini. Mungkin ada sesuatu yang Tuhan tidak senang dengan kamu. Mari kita berdoa supaya berkat Tuhan tidak putus-putus. Berkat Tuhan berkesinambungan, berlimpah ruah. Berkat Tuhan mengalir kepada kamu." Ada banyak pemimpin Kristen seperti itu pada masa-masa ini. Namun ingatlah, firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak seharusnya berpikir dengan cara kita sendiri supaya dapat masuk kerajaan Allah dengan memiliki tanda-tanda kekayaan lahiriah. Orang muda dalam pembacaan kita pada hari ini itu berpikir bahwa kalau ia jatuh miskin ataupun menjadi miskin, ia
adalah orang yang tidak diperkenankan oleh Allah dan ia tidak taat setia kepada Allah. Kalau ia tetap kaya dan menjadi kaya terus-menerus, itu tandanya ia adalah orang yang diperkenan oleh Allah. Saudara, untuk mengikuti Tuhan Yesus Kristus, itu bukan soal kaya, itu bukan soal bagaimana kita menjadi kaya, tetapi itu soal bagaimana kita menjadi kaya di hadapan Tuhan. Itu berbicara tentang kehidupan kita setelah kematian kita di dunia ini. Kekayaan lahiriah ataupun secara jasmani di dunia ini, itu hanya di dunia ini, dan kekayaan kita yang kekal abadi itu adalah apabila kita kaya bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus di surga nanti. Itulah hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudara, apa yang dapat kita pelajari di dalam pembacaan kita pada hari ini di dalam Lukas pasal 18. Mengikut Yesus perlukan komitmen dan penyerahan yang sungguh-sungguh. Mengikut Tuhan Yesus tidak ada main-main. Mengikut Tuhan Yesus tidak ada tolak dan tarik keputusan. Mengikut Yesus tidak ada menghulur dan menarik tangan kita kembali untuk Tuhan. Percaya kepada Yesus memerlukan komitmen dan penyerahan sepenuhnya di dalam kehidupan kita. Meskipun kadang-kadang kita merasa kelemahan, meskipun kadang-kadang kita merasa seperti dibiarkan oleh Tuhan, seperti tidak dipedulikan oleh Tuhan, seperti kita tidak merasa hadirat ataupun kuasa Tuhan bersama-sama dengan kehidupan kita, kita harus tetap kepada keputusan dan komitmen kita tetap setia kepada Yesus Kristus. Saudara, kita dapat belajar melalui peristiwa yang terjadi dengan seorang pemimpin muda yang kaya yang datang kepada Tuhan Yesus. Ia berpikir bahwa dengan kebenarannya sendiri ia dapat masuk ke dalam kerajaan Allah, tetapi di sebaliknya ia pergi dengan sedih meninggalkan Tuhan Yesus. Mungkinkah di dalam kehidupan kita seperti itu? Mari kita melihat di ayat ke-22. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam ayat tersebut? Mendengar itu, Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu hal yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian apa? Datanglah kemari dan ikutlah aku. Itu kata Tuhan Yesus. Datanglah kemari dan ikutlah aku. Ia tidak berkata, datanglah kemari dan engkau menjadi kaya. Tidak. Tuhan Yesus malah bermaksud di sebaliknya, berikanlah, bagi-bagikanlah kekayaanmu
kepada orang lain. Bagi-bagikanlah kekayaan kamu dengan orang lain. Bagi-bagikanlah hartamu kepada yang lain. Lalu ikutlah aku. Apabila orang itu sudah membagi-bagikan harta kesayangannya ataupun miliknya yang paling ia sayang ataupun paling ia tidak mau diberikan kepada orang lain ataupun dimiliki oleh orang lain, Tuhan Yesus membawanya ataupun mengajaknya untuk mengikut Dia. Nah, saudara, kita dapat melihat di sini mengikut Yesus perlukan komitmen. Mengikut Yesus perlukan penyerahan yang sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita. Baik kita kekurangan, baik kita kecukupan, baik kita kelimpahan harta, makanan, berkat, ataupun sebagainya, kita harus tetap dengan komitmen kita kepada Tuhan. Kita dapat melihat di ayat ke-22, Tuhan Yesus mencabar, Tuhan Yesus mengoreksi, Tuhan Yesus menantang, Tuhan Yesus menguji supaya orang muda yang kaya itu meninggalkan kekayaannya dan memberikan kepada orang lain lalu mengikut Yesus kalau ia betul-betul ada keputusan dan tekan untuk percaya kepada Yesus. Namun sayangnya pemuda itu pergi dengan sedih dan meninggalkan Yesus. Saudara, ada banyak orang-orang Kristen pada masa ini yang sangat susah hati. Ada banyak orang Kristen pada masa ini yang sangat menentang dan sangat mengeluh apabila kita mengajaknya untuk beribadah kepada Tuhan. Apalagi kalau kita menegur, cobalah hari Minggu kita off dulu, kita pergi sembahyang, nanti hari Sabtu baru kita kerja balik. Kita katakan itu dengan mereka, hari Minggu kau tidak makankah? Dia katakan, hari Minggu kau pergi sembahyang, ada Tuhan bagi beraskah? Dia akan katakan seperti itu. Masing-masing kehidupan bah. Kau lah, saya lah. Yang penting saya buat kebaikan, yang penting saya percaya Tuhan. Cukup sudah bah, daripada saya pergi sembahyang, saya buat jahat juga. Daripada kamu pergi sembahyang, sama juga, miskin juga. Kalau Tuhan betul-betul hidup, ada. Lama sudah bah kamu kaya. Nah, sedihnya banyak orang Kristen yang berpikir seperti itu. Saudara, mengikut Yesus, mengambil keputusan untuk percaya Yesus, bertobat menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tidak menjadikan Anda kaya, tidak menjadikan kita kaya, tetapi kekayaan kita itu tersimpan di surga dan kita dapat menikmati itu sebagai kekayaan yang kekal abadi sampai selama-lamanya apabila kita mati dari dunia ini. Saudara, bagaimana responmu apabila ada orang Kristen yang mengoreksi dirimu? Bagaimana responmu apabila ada pemimpin gereja yang menegurmu? Bagaimana responmu apabila ada para hamba-hamba Tuhan yang
mengoreksi, menantang, ataupun mencabar Anda untuk mengambil keputusan, komitmen terhadap Tuhan, komitmen terhadap pelayanan, komitmen tentang hubungan dengan Tuhan. Kadang-kadang banyak keluhan-keluhan. Kau ini, si anu ini. Saudara, ingatlah, seorang pemimpin yang muda yang menggunakan kebenarannya sendiri dengan pengertiannya sendiri itu datang kepada Tuhan Yesus. Apabila ia ditantang oleh Tuhan Yesus, ia pergi dengan sedih meninggalkan Tuhan Yesus. Apakah hal itu sama dengan kita pada masa ini? Yang ketiga, saudara, apa yang dapat kita pelajari? Pengejaran kekayaan duniawi menyebabkan kehilangan kekayaan surgawi karena sikap yang salah dan cara hidup yang salah di mata Tuhan. Kekayaan itu tidak salah, kaya itu tidak salah, tetapi orang yang bertindak dengan sikap, pikiran, dan keinginan untuk menjadi kaya yang salah. Mari kita melihat ayat ke-24 dan apa yang terjadi di sini. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Jelas di sini sukarnya orang yang beruang. Maksud dia itu bukan beruang. Maksud dia itu ada duit, beruang, ataupun memiliki uang yang banyak. Bukan beruang. Tuhan Yesus sendiri menjelaskan alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Kenapa? Kenapa orang yang beruang itu susah masuk dalam kerajaan Allah? Saudara, harus kita ingat bahwa orang-orang yang kaya ataupun beruang itu mengandalkan kekayaannya untuk melalui setiap kesusahan dan masalah di hadapan ketika hidup di dunia ini. Orang yang memiliki harta ataupun yang beruang itu mereka cenderung untuk meletakkan kekuatan, meletakkan pengharapan kepada harta benda yang ia miliki di dunia ini. Apa saja kesulitan, kesusahan, kekurangan, kelemahan, sakit, penyakit, ia bayar dengan uang. Dan apabila ia sudah terbiasa dengan kekayaan yang ia miliki, ia tertipu dengan suasana yang aman, damai, dan semuanya ia dapat beli dengan uang. Bahkan saudara-saudara, kalau kita melihat dengan baik-baik keadaan yang terjadi di mana-mana di seluruh dunia, orang yang memiliki harta ataupun beruang boleh terlepas daripada hukuman yang berat di dalam mahkamah. Apapun kesalahannya, bagaimanapun banyak pertuduhan ataupun sabit kesalahan, ia tetap dapat melalui itu dengan mudah karena kuasa uang yang ia miliki. Kalau orang yang tidak memiliki uang, satu kesalahan pun ia tidak dapat melepasi. Nah, saudara, kekuatan, harta, kekayaan, ataupun uang itu memberikan rasa aman yang palsu dan menyebabkan manusia
berpikir bahwa harta dan kekayaan itulah Tuhan yang dapat melepaskannya daripada segala masalah, kesulitan, dan kesusahan di dunia ini. Saudara, orang yang memiliki hasrat ataupun keimpian untuk menjadi kaya, ia cenderung diperhambahkan oleh pekerjaan untuk mencari kekayaan. Ia selalu lebih berkomitmen bekerja lebih masa berbanding dengan menjaga hubungannya dengan Tuhan. Kadang-kadang orang-orang Kristen sendiri yang membuat alasan, tidak payah pergi sembahyang pun boleh bah, online saja bah, hari berapa saja pun boleh dengar khutbah, tidak payah hari Minggu pun pergi sembahyang pun boleh. Kadang-kadang sebahagian orang-orang Kristen berpikir seperti itu karena mereka dikekang oleh pekerjaan mereka sendiri. Bahkan ada juga orang Kristen yang berkata, "Ayah, saya ini sibuk pekerjaan bah sendiri. Saya ada bisnis sana sini lagi. Kalau saya tidak pergi hari ini begini, rugilah saya begini. Kalau saya tidak buka begini bisnis saya, rugilah saya dalam hari itu." Saudara, marilah kita memikirkan baik-baik kehidupan ini. Pengejaran kekayaan duniawi menyebabkan kita kehilangan kekayaan surgawi karena memiliki sikap hati yang salah dan tindakan yang salah di dunia ini. Apabila kita sudah terbiasa dengan keadaan seperti ini, maka kita merasa seolah-olah kekayaan dan harta itulah yang dapat memberikan rasa aman yang palsu, tetapi di sebaliknya kita tertipu dan itu menyebabkan kita kehilangan hubungan dengan Allah yang hidup. Kita mungkin akan sama seperti seorang pemuda yang kaya yang sedih meninggalkan Tuhan Yesus karena tidak sanggup kehilangan kekayaan yang banyak untuk diberikan kepada mereka yang memerlukan, dan ia menolak kesempatan yang luar biasa yang ia dapat daripada Tuhan Yesus Kristus sendiri. Saudara, ingatlah hal ini baik-baik. Marilah kita berani mengoreksi diri sendiri. Marilah kita bijaksana mengambil keputusan. Marilah kita sanggup menantang diri sendiri demi kekayaan yang abadi kita di sorga nanti. Saudara tidak rugi, saudara juga tidak rugi apa-apa di surga nanti kalau Anda tetap menjaga hubungan yang baik dengan Tuhan dan memiliki hidup yang benar di hadapan Tuhan. Saudara, yang keempat, apa yang dapat kita pelajari? Segala hal yang merintangi hubungan kita dengan Tuhan harus ditinggalkan, sama seperti dalam Kejadian Lukas 18 ayat 18 sampai ayat yang ke-27. Tuhan Yesus berkata kepada seorang pemuda itu untuk membagi-bagikan hartanya kepada orang-orang miskin dan yang memerlukan. Tetapi seorang muda itu tidak sanggup membagi-bagikan hartanya, tetapi ia meninggalkan Tuhan Yesus Kristus karena ia dirintangi oleh kekayaannya dan ia sanggup melupakan hasrat untuk mengikut Tuhan Yesus demi kekayaannya sendiri. Saudara, apakah Anda seperti itu? Apakah kita seperti itu ataupun memiliki pemikiran seperti itu? Tuhan bila-bila bah saya boleh sembahyang,
kalau kerja ini mestilah kita bijaksana mencari pelanggan bila mereka banyak order, bila mereka banyak datang. Kalau kerja inilah kesempatan ini mau overtime, nanti boleh sembahyang di rumah sendiri. Itu boleh buat dengan cara sendiri sembahyang sama Tuhan. Saudara, harus kita ingat orang muda ini juga yang dalam peristiwa pembacaan firman Tuhan hari ini berpikir bahwa ia dapat masuk kerajaan surga dengan caranya sendiri. Tetapi sebenarnya itu adalah suatu cara yang tidak berkenan di mata Tuhan Yesus. Apabila Tuhan Yesus memperhadapkan ia dengan tantangan, ujian, mengoreksi diri, dan cabaran di dalam kehidupan pemuda itu sendiri, ia tidak sanggup untuk menerimanya. Saudara, ingatlah, kekayaan itu dapat merintangi kita untuk datang kepada Tuhan. Pengejaran kekayaan, pengejaran keuntungan, pengejaran hal-hal pribadi, pengejaran kehendak pribadi di dunia yang sementara ini adalah kerugian apabila kita meninggalkan hubungan kita dengan Tuhan, apabila kita melupakan kasih Tuhan dan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang kelima, apa yang dapat kita pelajari? Keputusan muktamad perlu untuk mengikut Yesus. Mari kita melihat ayat ke-23. Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Saudara, sebab dia kaya, ia tidak dapat mengikuti Tuhan Yesus. Sebab ia kaya, ia sedih. Sebab ia kaya, ia pergi. Ia melupakan hasrat. Ia meninggalkan impian. Ia meninggalkan kerinduan untuk bersama-sama ataupun percaya kepada ajaran yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara, ia dihalangi oleh kekayaan ataupun kerinduan pribadi yang tidak berkenan di dalam hati Tuhan. Saudara, saya percaya Anda bukan orang seperti itu. Anda bukan orang seperti pemuda yang tidak sanggup meninggalkan sesuatu yang merintangi ataupun yang menyebabkan ia tidak dapat mengikut Yesus Kristus. Kita adalah orang-orang yang telah mengambil keputusan. Kita adalah orang-orang yang telah muktamad di dalam mengikut Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Janganlah kita pusing ke belakang ataupun meninggalkan iman kita kepada Yesus Kristus. Marilah kita tetap tertuju kepada Yesus Kristus meskipun kita selalu sibuk di dalam pekerjaan, selalu kita sibuk dalam hal-hal di dunia ini. Jangan kita lupa komitmen kita, jangan lupa kita harus muktamad di dalam iman kita kepada Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkata di ayat ke-25, sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebenarnya saudara, apa yang dimaksudkan oleh Yesus Kristus dengan lubang jarum ini? Lubang jarum itu bukanlah lubang yang terdapat di jarum penitih yang kita guna untuk menjahit kain. Tetapi lubang jarum yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus Kristus itu adalah suatu pintu yang sangat sempit dan hanya dapat dilalui oleh manusia dan ternakan yang tidak memiliki bebanan di belakang ternakan tersebut untuk masuk ke dalam satu kota yang besar apabila pintu gerbang utama ataupun laluan utama yang besar yang dapat membawa muatan yang banyak di belakang hewan ternakan tersebut.
Nah, saudara, kita dapat mengambil pengertian dalam hal ini. Untuk mengikut Tuhan Yesus, kita seperti mengikut jalan yang sempit, mengikuti pintu yang sempit, bahkan seperti memikul salib. Memikul salib itu suatu hal yang sangat derita karena salib itu adalah berat. Memikul salib itu merupakan suatu hal yang bukan biasa-biasa. Saudara, marilah kita sama-sama memikirkan kehidupan kita. Marilah kita sama-sama tetap kuat mengingat keputusan kita. Kita perlu sentiasa komitmen, perlu muktamad untuk mengikuti Yesus Kristus. Tidak kira apapun keadaan kita harus ada harga yang harus dibayar untuk mengikut Yesus Kristus. Ingatlah, kita sedang melalui jalan yang sempit di dunia ini. Kita sedang memikul salib Yesus Kristus, yaitu penderitaan, kesusahan, kekurangan, kelemahan, kesakitan, dan kesulitan, serta berbagai-bagai kekurangan di dunia ini. Saya percaya kalau kita tetap setia di hadapan Tuhan, kita tetap menjaga hubungan kita yang baik di hadapan Tuhan, kita adalah orang-orang yang kaya, yang memiliki kekayaan abadi di surga suatu masa nanti setelah kita meninggal ataupun mati dari dunia ini. Kita boleh mencari kekayaan di dunia ini, tetapi dengan syarat kita tidak boleh lupakan komitmen, tujuan hidup, fokus hidup, impian hidup, dan hasrat hidup kita yang utama, yaitu kepada Yesus Kristus. Kaya itu tidak salah, tetapi sikap kita terhadap kekayaan, sikap kita terhadap hal-hal yang mengikat hati dan kehidupan kita dan mengikat pekerjaan kita sehingga kita melupakan hubungan kita dengan Yesus Kristus, itulah yang harus kita tinggalkan. Kita semua sebagai orang Kristen tidak kaya, tetapi satu hal yang perlu kita janganlah melupakan kekayaan kita yang utama adalah harta di surga nanti. Kekayaan kita di dalam Yesus Kristus. Kita semua tidak kaya, tetapi jangan susah. Yakinlah Allah bersama-sama kita pada waktu kita kekurangan, pada waktu kita kelimpahan, pada waktu kita kesulitan, pada waktu kita menderita. Yesus Kristus adalah jalan terbuka dan dialah yang memberikan damai sejahtera di dalam hidup kita. Saudara, apa gunanya kalau kita kaya di dunia, tetapi kita tidak memiliki damai sejahtera di dalam hati? Apa gunanya kita kaya di dunia kalau kita tidak pernah menolong orang yang berkekurangan? Kita tidak pernah memikirkan pelayanan ataupun pekerjaan Tuhan yang harus dikembangkan melalui harta ataupun kekayaan kita yang diberikan Tuhan sebagai seorang pengurus harta kekayaan Tuhan di dunia ini. Saudara, marilah kita mengutamakan Kristus di dalam kehidupan ini. Sementara kita bekerja mencari kecukupan, kekayaan, berkat di dunia ini, biarlah kekayaan Kristus itu selalu ada bersama-sama dengan kita. Marilah kita tahan, marilah kita teguh bijaksana untuk menerima tantangan,
menerima koreksi, menerima cabaran, menerima ujian di dalam kehidupan kita dengan hati yang terbuka dan penuh kerendahan hati di hadapan Tuhan. Janganlah kita seperti sikap seorang pemuda yang tidak sanggup dikoreksi oleh Tuhan Yesus Kristus dan meninggalkan Tuhan Yesus Kristus. Saudara, sampai di sini perkongsian firman Tuhan saya pada hari ini. Saya percaya Anda semua diberkati, ditolong, dipimpin, dan dilindungi oleh Tuhan di dalam waktu-waktu yang bahaya pada masa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya mengakhiri semuanya ini. Amin. Corona menyerang, jangan iman melayang. Karena pertolongan Tuhan selalu datang setiap waktu di dalam kehidupan kita. Amin.